Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Salam, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Iya. Nah, teman-teman sekalian, untuk memperkaya materi ini, teman-teman boleh membaca bukunya Mudrajat Kuncoro ya, halaman 75 sampai halaman 128. Jadi teman-teman bisa mencari buku itu kemudian membaca atau mencari referensi lain ya. Banyak referensi tentang materi ini. Nah, pada pertemuan kita yang minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu regresi ya. Jadi kita sudah paham ya bahwa kalau kita mau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dan hubungan itu kita mau tingkatkan menjadi pengaruh, maka salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah regresi linear ya. Oke. Persamaan regresi linear dari X terhadap Y bisa dibuat persamaannya seperti ini ya. Jadi Y sama dengan A tambah BX ya. Di mana Y itu adalah variabel terikat, kemudian X itu adalah variabel bebas, dan A itu adalah intercept atau konstanta, kemudian B adalah koefisien regresi atau besarnya pengaruh ya. Jadi nilai B ini kita akan mengetahui berapa besar pengaruh X terhadap Y ya. Jadi dua huruf ini yaitu A dan B ini yang kita harus selalu cari sehingga persamaan regresinya kita bisa temukan. Dengan menemukan persamaan regresinya, maka kita dengan mudah mengetahui berapa besar pengaruh X terhadap Y atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Jadi X ini adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, dan Y ini adalah variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi. Ya, oke. Pada pertemuan kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa hubungan antar variabel itu bisa saja hubungannya adalah positif atau hubungannya adalah negatif. Ya. Jadi kalau misalnya hubungannya positif, seperti pada gambar yang pertama, di mana kompensasi itu berpengaruh positif terhadap kedisiplinan, itu artinya bahwa setiap perbaikan kompensasi akan meningkatkan kedisiplinan. Ya. Jadi setiap perbaikan kompensasi akan meningkatkan kedisiplinan. Ya. Kalau yang gambar yang kedua di bawah, kalau gambar ini adalah hubungannya negatif, itu maknanya bahwa setiap perbaikan kompensasi akan menurunkan kemiskinan, akan menurunkan kedisiplinan, ya. Atau sebaliknya, setiap penurunan kompensasi akan menaikkan kedisiplinan. Nah, itu hubungan, ya. Apakah dalam realitas terjadi atau tidak, itu tidak ada masalah. Bisa saja ya, bisa saja tidak. Tapi secara teori yang mendekati adalah yang pertama, yaitu setiap perbaikan kompensasi akan menaikkan kedisiplinan, atau setiap penurunan kompensasi akan menurunkan kedisiplinan. Ya, itu hubungan yang pertama. Jadi hubungan searah atau hubungan berbanding lurus atau hubungannya positif, ya. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang hasil penelitian dan dia mengatakan hubungannya positif, itu bukan berarti positif seperti positif corona ya, tapi yang dimaksud adalah hubungannya searah. Jadi setiap perbaikan kompensasi akan meningkatkan kedisiplinan, begitupun juga sebaliknya,
setiap kompensasinya dikurangi akan menurunkan kedisiplinan. Ya. Kalau yang kedua adalah setiap kenaikan kompensasi akan menyebabkan kedisiplinan menurun, atau sebaliknya setiap penurunan kompensasi akan menyebabkan kenaikan kedisiplinan. Nah, itu berhubungan negatif. Nah, ini harus clear di sini. Karena kalau tidak clear di sini, nanti akan kewalahan di dalam menginterpretasi hasil dari regresi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang persoalannya adalah bagaimana mencari nilai A dan B. Ya, jadi rumus pertama itu bisa untuk mencari A dan B, kemudian ada rumus kedua adalah dengan pendekatan matriks. Ya. Oke, kita lihat untuk pendekatan pertama dengan menggunakan rumus ini. Ya, di mana untuk mencari nilai A itu harus kita selalu terlebih dahulu mencari sigma Y atau jumlah Y. Ya, kemudian dikalikan dengan sigma X pangkat 2, ya, atau jumlah dari X pangkat 2 dikurangi dengan jumlah dari X, ya, dikali dengan jumlah XY. Kemudian dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Kalau data kita 30, maka N-nya 30. Kalau data kita 100, mungkin N-nya jadi 100, ya. Dikali dengan sigma X pangkat 2 kurang sigma X. Apa perbedaan antara sigma X pangkat 2 dengan sigma X di pangkat 2? Ini beda hasilnya. Ya. Kalau yang pertama adalah kita totalkan dulu, pangkat 2 kan dulu baru kita totalkan. Kalau yang kedua adalah kita totalkan dulu baru di pangkat 2. Ya. Nah, itu beda hasilnya. Ya, nanti kita lihat sebentar di contoh. Untuk melihat nilai B adalah jumlah data dikali dengan sigma X kali Y, jadi X kali Y dulu baru ditotalkan, kurang sigma X, jadi semua jumlah dari X, kemudian dikali dengan jumlah Y, per N dikali sigma X pangkat 2, kurang sigma X di pangkat 2. Nah, coba kita perhatikan bahwa untuk mencari nilai A dan B itu penyebutnya itu sama saja. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita mencari nilai A dan kita sudah temukan nilainya untuk penyebutnya, maka tinggal dikasih pindah ke bawah sini. Tinggal di atasnya kita hitung. Ya. Atau dengan pendekatan matriks seperti ini. Ya. Jadi kalau pendekatan matriksnya, dianggap bahwa itu adalah matriksnya adalah 2 kali 2 karena satu variabel X dan satu variabel Y. Berarti dia matriksnya adalah 2 kali 2. Jadi matriksnya adalah N sigma X, kemudian sigma S, dan sigma X pangkat 2 dikali AB. Ya, sama dengan sigma X di sigma X dan sigma XY. Ya. Kemudian untuk mencari nilai A dan B itu adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. Dan untuk mencari nilai B adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Artinya apa? Untuk mencari dengan rumus yang pertama itu adalah penyebutnya sama. Untuk mencari dengan pendekatan matriks juga penyebutnya sama. Ya, yaitu determinan A, di sini juga determinan A. Di sini adalah N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Ya, jadi sama. Misalkan kita sudah mendapatkan matriksnya ini adalah matriks A, yaitu N sigma X, kemudian sigma S, dan sigma X pangkat 2. Ya. Ini adalah matriks A. Maka untuk mencari A0, karena di sini adalah determinan A0, untuk mencari A0 adalah, ya, coba diperhatikan, untuk mencari A0, maka sigma A, matriks A, ya, jadi matriks A ini kita pindahkan, kemudian kolom 1 diganti dengan matriks yang ini. Ya, biasa disebut dengan matriks H. Ya. Jadi kolom 1 untuk matriks A diganti dengan matriks H. Nanti sebentar untuk angka baru kita bisa lebih paham, ya. Ya. Kemudian untuk A1 adalah kolom 2 dari matriks A itu diganti dengan matriks H. Jadi coba kita perhatikan. Matriks ini kita pindah ke sini, kemudian kolom 2 kita ganti dengan matriks H. Ya.
Seperti itu kira-kira. Dan untuk mencari determinan A, tidak lain adalah kita kali silang saja. Untuk mencari determinan A adalah N dikali sigma X pangkat 2. Ini N dikali sigma X pangkat 2. Dikurang sigma X dikali sigma X. Jadi kali silang. Di sini kali ke sini, ini kali ke sini. Kemudian ini kali ke sini, kurang ini kali ke sini. Ini dikali ke sini, dikurang ini kali ke sini. Ya, itulah determinan A1. Ya, biasanya kita tidak terlalu paham kalau belum angka ya. Oke, kita masuk ke rumus yang ketiga, bisa juga menggunakan rumus ini ya. Oke. Ini adalah contoh ya, teman-teman sekalian tolong diperhatikan ya. Di mana X itu adalah pengalaman kerja dalam tahun dan omset penjualan adalah dalam ribuan. Ya, itu adalah Y. Jadi soal ini sebenarnya kita mau melihat bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap omset penjualan ya di dalam pemasaran ya. Jadi secara teori bahwa semakin berpengalaman seorang sales, maka omset penjualannya akan semakin tinggi ya. Jadi semakin berpengalaman seorang agen atau sales ya, maka omset penjualannya akan semakin meningkat. Berarti hubungannya adalah hubungan positif ya. Jadi semakin berpengalaman seorang sales, maka omset penjualannya akan semakin meningkat. Dengan demikian, maka hubungannya adalah hubungan positif. Nanti kita buktikan dari persamaan regresi. Apakah persamaan regresinya juga adalah positif? Ya. Kemudian data sudah ditemukan, ya, data kita survei terhadap beberapa orang sales, ya. Sales pertama kita temukan bahwa dia berpengalaman 2 tahun, omsetnya adalah 5.000. Ya. Kemudian sales kedua didapatkan bahwa dia berpengalaman 3 tahun, omsetnya 8.000. Kemudian selanjutnya sales berikutnya adalah berpengalaman 2 tahun, ternyata dia punya omset 8.000 dan seterusnya sampai sales yang terakhir ditanya, dia bilang saya berpengalaman 1 tahun dan saya bisa mendapatkan omset 4.000. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Dan yang kita mau cari adalah tentukan nilai A dan B sesuai dengan persamaan tadi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Yang kita mau cari adalah nilai A dan nilai B. Buatlah persamaan regresinya. Ya. Jadi kita mau tahu apakah nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, kemudian kita masukkan dalam persamaan. Kemudian selanjutnya berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Jadi, dengan demikian, ya nanti hasilnya sebentar kita akan tahu bahwa orang yang berpengalaman 3,5 tahun itu dapat menjual atau dapat mendapatkan omset itu berapa, ya. Oke, kita lihat. Data yang kita dapatkan tadi adalah ini adalah nilai X, ya. Jadi 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Kalau kita totalkan jumlahnya adalah 24. Kemudian kalau Y itu adalah 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, 4. Ya. Totalnya adalah 56. Ya. Jadi inilah sigma X, ini adalah sigma Y, dan X pangkat 2. Ini X pangkat 2 ya, maaf. Ini X pangkat 2. Kelihatannya X2, tapi X pangkat 2 ini. X pangkat 2 itu adalah tidak lain adalah 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 5 sama dengan 25, 6 kali 6 sama dengan 36, 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 4 sama dengan 16, 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau kita totalkan X pangkat 2 itu adalah 96. Berarti sigma X pangkat 2 adalah tidak lain 96. Kemudian Y pangkat 2 adalah nilainya ini, dan XY itu adalah 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 8, 24, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 198.
Rumusnya adalah ini tadi ya. Untuk mencari nilai A adalah sigma Y. Berarti sigma Y itu adalah 56. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian sigma X pangkat 2. X pangkat 2 itu adalah 96. Kemudian dikurangi dengan sigma X. Sigma X itu adalah 24. Dan sigma XY. Sigma XY itu adalah 198. Nah, ini 198 ya. Coba kita lihat. Kemudian dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data. Jadi jumlah data kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data. Ya. 8 data kita berarti N-nya sama dengan 8. Tunggu sebentar ya. Iya. Oke, ya. Jadi penyebutnya adalah N-nya 8, kemudian sigma X pangkat 2, berarti ini adalah 96, ada di sini. Kemudian adalah sigma X, berarti jumlah dari X baru dipangkat 2-kan. Ya. Sehingga nilainya adalah 3,25. Ya, 3,25. Ya. Dengan demikian, kita sudah dapatkan nilai dari A sama dengan 3,25. Kemudian nilai B-nya adalah 1,25. Ya. Begitupun juga dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan matriks, ya, di mana N-nya sama dengan 8, sigma X-nya adalah 24, ya, kemudian sigma X 24, kemudian sigma XY, X pangkat 2 adalah 96. AB, kemudian di sini adalah sigma Y, kemudian sigma XY. Ya. Maka untuk matriks A adalah ini bulat-bulat kita ambil, ya. Kemudian A0 adalah kolom pertama dari matriks A, kolom pertama. Ini kolom pertama. Kolom pertama dari matriks A kita ganti dengan matriks H. Ya, jadi ini kita masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian A1 adalah kolom 2 dari matriks A diganti dengan matriks H. Jadi 8, 24 tetap. 24, 96-nya kita ganti dengan 56, 198. Maka lengkap. Ada matriks A, matriks A0, dan ada matriks A1. Ya. Selanjutnya adalah kita mencari determinan. Bagaimana cara mencari determinan? Tadi adalah kita kali silang. Ya. Dari kiri atas ke kanan bawah dikali, dikurangi dengan dari kiri bawah ke kanan atas. Boleh juga dari kanan atas ke kiri bawah. Tidak ada masalah. Karena kali itu dibolak-balik juga tidak ada masalah ya kalau perkalian. Kecuali untuk yang lain-lain itu tidak boleh dibolak-balik. Pembagian, penjumlahan, ya, dan pengurangan, ya terutama pembagian dengan pengurangan tidak boleh dibolak-balik. Kalau penjumlahan ya masih bisa. Tapi kalau perkalian boleh dibolak-balik. Ya. Oke, kita lihat. Berarti determinan A adalah tidak lain 8 dikali 96 dikurang 24 dikali 24. Sama dengan 192. Kemudian matriks A0 adalah 56 dikali 98 dikurangi dengan 24 dikali 198 atau 198 kali 24 tidak ada masalah. Itu nilainya adalah 624. Kemudian matriks A1 adalah 8 dikali 198 kurang 24 dikali 56. 8 kali 98 kurang 56 dikali 24. Sama dengan 240. Dengan demikian untuk mencari nilai A tadi adalah determinan A0 ya dibagi dengan determinan A ya. Jadi determinan A0-nya adalah 624 dibagi dengan A 192 maka 3,25. Nilainya sama ya. Menggunakan cara 1 dengan cara 2 sama nilainya. Kemudian untuk mencari nilai B ya.
untuk mencari nilai B adalah determinan A1 ya dibagi dengan determinan A 1,25 ya. Dengan demikian maka persamaan cara ketiga juga sama ya. Jadi cara ketiga juga sama, nilainya 3,25 ya nilai A dan nilai B-nya juga 1,25 ya. Dari ketiga cara pengerjaan tersebut diperoleh nilai A 3,25 dan nilai B 1,25 ya. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan, ya persamaan awalnya kan Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nilai A-nya 3,25, B-nya 1,25. Maka kita masukkan Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Inilah persamaan regresi yang kita dapatkan. Ya. Oke. Kemudian nilai duga Y jika X sama dengan 3,5 adalah Y sama dengan 3,25 kita masukkan. Kemudian X-nya kita ganti dengan 3,5. Ya. Sehingga Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 kali 3,5. Karena X-nya adalah 3,5 tahun. Ya. Sehingga Y sama dengan 7,625. Ya. Yang paling penting di sini adalah apa makna dari hasil ini. Ya, kalau untuk menghitungnya boleh saja kita tidak bisa menghitung, kita minta tolong sama orang lain. Tetapi yang paling penting adalah apa makna dari angka-angka tersebut. Nah, itu yang paling penting. Oke, mari kita lihat. Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Ya, artinya adalah bahwa ya pengaruh X tadi adalah pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ya itu pengaruhnya terhadap omset penjualan adalah sebesar 1,25. Ya. Setiap bertambahnya pengalaman kerja 1 tahun ya. Jadi setiap pertambahan pengalaman 1 tahun akan menaikkan omset itu sebesar 1,25. Ya. Jadi setiap penambahan pengalaman kerja 1 tahun ya, maka omset penjualan akan meningkat sebesar 1,25. Ya, itu makna umum dari persamaan ini. Ya. Tetapi yang sering kita gunakan adalah, apalagi kita di manajemen, itu karena kita menggunakan adalah data cross-sectional, bukan data time series, ya, bukan data sekunder kita pakai, maka biasanya tidak sampai ke sana pengertiannya. Jadi yang paling penting adalah kita mengatakan bahwa besarnya pengaruh pengalaman kerja terhadap omset penjualan adalah sebesar 1,25. Ya ini ya, sebesar 1,25. Dan kalaupun pengalamannya 0, maka omsetnya akan sebesar 3,25. Dalam ribuan berarti 3.250. Ya. Jadi kalaupun ya pengalamannya 0, maka omsetnya sebesar 3,25. Ya, karena ini dalam ribuan berarti 3.250. Ya, seperti itu. Dan dari hasil ini untuk bagian C bisa kita dapatkan informasi bahwa regresi itu selain untuk bisa melihat besarnya pengaruh, ya, juga bisa kita jadikan sebagai alat prediksi. Ya, makanya tiba-tiba BPS mengeluarkan statement bahwa 2030 penduduk Indonesia akan berjumlah sekian, itu persamaannya seperti ini. Ya. Jadi dia bisa memprediksi, atau BNN tiba-tiba tahun 2030 pengguna narkoba di Indonesia akan meningkat sekian. Bagaimana cara menghitungnya? Adalah dengan menggunakan persamaan-persamaan seperti ini. Ya. Jadi regresi itu selain untuk melihat pengaruh, juga bisa digunakan sebagai alat prediksi. Bagaimana kita bisa memprediksi adalah dengan menggunakan data-data sekunder. Ya. Jadi kalau data-data sekunder tersedia, misalnya penduduk Indonesia 30 tahun terakhir, ya bisa kita hitung bagaimana persamaan regresinya penduduk Indonesia
Setelah itu baru kita bisa hitung 5 tahun ke depan kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia. Bisa dihitung dengan menggunakan regresi. Ya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Ya. Sebelum saya lanjut, apakah bisa dipahami atau bagaimana? Terlalu cepat atau bagaimana? Ya, bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah semua mengerti dengan baik karena tidak ada yang bertanya ya. Ya, itu pertanda bahwa semua mengerti dengan baik ya. Iya. Sebagaimana penjelasan saya di awal, di pertemuan awal, bahwa regresi itu gunanya adalah untuk melihat pengaruh ya, sejauh mana pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Ya, tadi yang kita hitung adalah satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Maka dengan demikian kita menggunakan regresi linear sederhana, ya, 1x dan 1y. Ya. Jadi dengan demikian ya yang paling penting adalah bagaimana kita menginterpretasi dari hasil yang kita temukan. Jadi sebagai contoh misalnya ya jadi misalnya adalah iya, saya berikan contoh. Iya. Nah, ini. Ya. Dari hasil yang kita temukan tadi, ya, bahwa persamaan regresinya itu sebesar Y sama dengan 3,25 tambah 1,25X, ya. Itu menunjukkan bahwa pengalaman kerja ini berpengaruh terhadap omset penjualan sebesar 1,25. Jadi besarnya pengaruh adalah 1,25. Ya. Sehingga semakin meningkat pengalamannya atau semakin bertambah pengalaman seseorang, maka omset penjualan juga bisa semakin meningkat. Ya, dan besarnya peningkatan itu sebesar 1,25. Ya. Jadi setiap penambahan 1 tahun pengalaman kerja akan menyebabkan omset penjualan meningkat sebesar 1,25 atau sebesar 1.250 karena tadi ribuan ya. Ya. Dari hasil ini ya kita bisa mengatakan ya seperti statement di bawah ya, pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap omset penjualan sehingga semakin tinggi pengalamannya maka semakin besar omset penjualannya. Ya. Setiap penambahan pengalaman 1 tahun maka omset penjualannya akan meningkat sebesar 1,25 ya. Nah, ini yang paling penting ya interpretasinya. Ya. Kalau untuk mendapatkan hasil tadi itu kita bisa menggunakan selain dari bentuk manual ini yang sekarang, juga bisa kita menggunakan dalam bentuk software yang seperti yang saya informasikan pada pertemuan pertama supaya teman-teman bisa menginstall SPSS di komputernya supaya kita bisa peragakan nanti pertemuan-pertemuan berikut ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan SPSS ya. Ini output dari SPSS ya. Teman-teman bisa bisa lihat ya bagaimana kalau kita menggunakan SPSS ya. Saya punya SPSS ini adalah versi 25. Jadi teman-teman bisa menguji coba juga di rumah ya. Bagaimana menggunakan SPSS ya. Tadi secara manual kita hitung itu Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X ya. Bagaimana dengan menggunakan software yang namanya SPSS ya. Ya. Jadi sementara saya buka sekarang SPSS-nya, bagaimana menggunakannya ya. Data kita tadi adalah
kita kembali ke data awal, yaitu, nah ini. Data kita adalah ini data awalnya. Ya, ada 8 data kita, yaitu untuk yang pertama adalah ya, ini adalah interface dari SPSS setelah kita buka. Ya, setelah terbuka ada interface-nya seperti ini, ya, perwajahannya seperti ini. Ya, ada 2 lembar kerja worksheet-nya. Yang pertama adalah data view, tempatnya kita memasukkan data. Dan yang kedua adalah variabel view, adalah tempatnya kita menuliskan nama variabel kita. Ya, jadi ada data view, tempatnya kita memasukkan data, dan ada variabel view, tempatnya kita menuliskan nama-nama variabel. Ya, oke. Kita buka data view, kemudian kita ambil data tadi. Ya, data tadi ini adalah ini ada 8 data kita. Ya, ada 8 data kita, yaitu untuk X 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Dan Y adalah 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, dan 4. Ada 8 data kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data kita. Ya. Kemudian kita copy. Ya. Biasanya supaya data ini bagus, tercopy dengan baik, ya, itu biasanya kita berangkat dari Excel, ya. Jadi supaya bagus datanya, sebaiknya kita masukkan ke Excel dulu, ya. Bisa saja sebenarnya dari Word, tapi biasanya ada masalah, ya, data itu, ya. Kemudian selanjutnya dari Excel ini lebih bagus kalau dari Excel ke SPSS. Kita tinggal masukkan di data view. Kita buka interface data view, ya. Data view kita buka, kemudian kita letakkan di sini, ya. Kemudian kita paste, ya. Data kita sudah masuk ke dalam, ya. Jadi dari data tadi itu kita masukkan ke dalam SPSS untuk membantu kita menghitung sama dengan tadi bagaimana besarnya pengaruh X terhadap Y. Masalahnya sekarang adalah kita belum tahu yang mana X dan yang mana Y ini dengan dengan bentuk ini, ya. Sehingga untuk mengubah itu kita masuk ke variabel view, ya, variabel view. Jadi di data view datanya kita masukkan, kemudian untuk menamakan, memberi nama atau simbol terhadap variabel tersebut kita tulis di variabel view, ya. Kita buka, kemudian ini data yang pertama tadi adalah X, ya, dan data kedua adalah Y, ya. Kemudian kita beri label. Apa itu X tadi? X adalah pengalaman kerja, ya. Kemudian Y itu apa tadi? Adalah omset penjualan, ya. Penjualan, ya. Oke, kita lihat di data view kembali, sudah berubah, ini adalah X dan ini adalah Y. Ya. Selanjutnya adalah supaya kita tidak terganggu dengan nilai di belakang koma, maka kita bisa ubah menjadi tidak ada angka di belakang koma. Bagaimana cara mengubahnya? Adalah kita lihat di sini ada desimal, ya. Desimal ini kita ganti, ya, desimalnya dengan 0, ya. Kita turunkan menjadi 0. Di sini ada 2 tanda panah, kalau kita klik di atas akan naik, kalau kita klik di bawah akan turun sampai 0, ya. Jadi dengan demikian kita periksa lagi kembali di data view. Kita masuk data view, sudah tidak ada angka di belakang koma, ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita analisis data ini, ya. Yang paling penting teman-teman ketahui adalah untuk menganalisis data dalam SPSS atau data-data kuantitatif sebenarnya adalah minimum data adalah 30. Ini cuma contoh saja sehingga cuma 8 data yang saya ambil, ya. Tetapi yang sesungguhnya yang ideal itu adalah paling minimum 30 data, ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau meneliti di mana, ya, cek datanya. Apakah
nanti respondennya bisa sampai 30 minimum, ya. Itu kalau kita menggunakan regresi linear dan regresi berganda, ya. Tetapi kalau kita naikkan lagi menjadi analisis jalur seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, maka kita tidak bisa lagi berpatokan dengan 30 responden, tetapi minimal 100, ya. Jadi untuk level S2 usahakan mencari responden minimal 100 nanti, ya. Jadi mulai dari sekarang saya mau neliti di lokasi A. Oh, lokasi di sana berapa? Pegawai yang saya mau teliti, berarti pegawainya harus minimal 100. Ya. Nah, itu harus ada dalam rancangan kita. Oke, selanjutnya di sini di atas di toolbar itu banyak menu, ya. Tetapi kali ini yang saya ingin jelaskan adalah di menu analyze, ya. Jadi kalau kita klik di atas sini akan kelihatan semua, ya. Nah, saya sekarang kliknya di analyze, ya. Analyze itu banyak, ada untuk report macam-macam di sini, ada untuk analisis deskriptif, untuk frekuensi. Jadi kalau kita mau mencari frekuensi ada di sini, ya, macam-macam. Ya, dan yang kita mau cari adalah regresi, ya. Regresi ini, ya, regresi, kemudian kita pilih adalah linear, ya. Jadi kita ambil analyze, pilih regresi, kemudian kita pilih linear. Ya, kalau kita sudah temukan, kita klik linear, ya, akan keluar menu seperti ini. Ya, ini tidak bisa diperbesar, cuma sebegini saja, ya. Nah, akan keluar seperti ini. Di sini ada dependen dan ada independen. Jadi variabel itu kita masukkan sesuai dengan jenisnya variabel tersebut. Ya, tadi bahwa X berpengaruh terhadap Y, berarti Y adalah yang dipengaruhi dan X adalah yang mempengaruhi. Atau X ini adalah independen, ya, yang bebas, dan Y ini adalah dependen, ya. Maka dengan demikian Y kita masukkan ke independen. Caranya adalah kita klik saja, ya. Kita klik, kalau sudah berubah warna itu berarti sudah siap untuk dipindahkan, ya. Nah, misalnya omset penjualan adalah Y, adalah dependen, tinggal kita klik yang tanda panah ini. Kita klik tanda panah, dia akan masuk, ya. Kemudian pengalaman kita masukkan di independen, ya. Setelah itu simple, kita klik OK, itu akan keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya akan keluar. Nah, yang paling penting hasilnya adalah yang ini, koefisien, ya. Di sini didapatkan konstantanya adalah 3,25, persis sama dengan hitungan kita tadi dengan manual, ya. Dan pengalaman kerja itu besarnya pengaruhnya adalah 1,25, sama, ya, dengan perhitungan kita tadi, ya. Kalau kita mau lihat di sini adalah nah, ini hasilnya, ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di tabel koefisien tadi ditemukan, ya, teman-teman sekalian. Nah, konstantanya adalah 3,25 yang ini, dan besarnya pengaruh pengalaman kerja adalah sebesar 1,25, ya, sama dengan tadi, ya. Kemudian yang paling penting adalah di sini ada sig. Apa itu sig? Signifikansi, ya. Signifikansi. Syarat dikatakan signifikan. Apa itu signifikan? Signifikan artinya pengaruhnya nyata, ya, atau pengaruhnya besar, ya. Jadi dengan demikian signifikansinya adalah 0,013. 0,013. Kalau kita bandingkan dengan syarat untuk signifikansi itu 0,05, maka 0,013 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dikatakan signifikan, ya. Jadi sebagaimana statement tadi, ya, bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif. Kenapa positif? Karena nilai dari 1,25 ini positif. Seandainya negatif, kita mengatakan berpengaruh negatif. Ya, tapi karena nilainya adalah positif,
kita mengatakan pengalaman kerja berpengaruh positif. Kenapa signifikan? Hasilnya di sini ya signifikansinya di bawah dari 0,05. Nilainya adalah 0,013, itu adalah di bawah dari 0,05 atau 0,05 lebih besar dari 0,01. Pada saat hasil kita lebih besar dari 0,05 itu dikatakan tidak signifikan. Ya, sekarang ini adalah signifikan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi signifikansi yaitu dengan memperhatikan nilai di bawah sig ya, yang ini yaitu sebesar 0,013, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan pengaruhnya signifikan. Ya. Oke, jadi sudah jelas bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap omset penjualan. Semakin tinggi pengalamannya, maka omset penjualannya akan semakin meningkat. Ya, nah, seperti itu kira-kira hasil yang kita temukan, baik dengan manual maupun dengan menggunakan SPSS. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Ya Pak, insya Allah. Insya Allah. Oke ya. Nah, jadi SPSS itu seperti itu modelnya, kemudian regresi itu untuk menghitungnya seperti itu ya. Teman-teman mungkin kemarin waktu S1 ya ada yang menggunakan regresi, ada mungkin yang kualitatif sebagian besar ya. Sebenarnya maknanya seperti itu. Jadi maknanya yang paling penting kita pahami ya. Cara mencarinya gampang karena kita bisa menggunakan alat yaitu SPSS ya tanpa menghitung secara manual ya. Kalau kita tidak tahu menggunakan SPSS, kita minta bantu sama orang lain, tapi untuk menjelaskan hasilnya kita tidak boleh dibantu. Karena kita yang mau presentasikan hasil kita. Oleh karena itu, makna dari angka-angka itu adalah yang paling penting kita pahami dan konsepnya kita paham. Ya, konsepnya adalah regresi itu untuk melihat pengaruh. Ya. Jadi pengaruh antar variabel, maka kita menggunakan regresi. Outputnya adalah bisa dibaca seperti tadi. Ya. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap omset bisa dilihat dari hasil outputnya yaitu 1,25. Jadi setiap penambahan pengalaman 1 tahun akan meningkatkan omset penjualan sebesar 1.250. Tadi kan ribuan ya. Jadi bacanya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya sehingga kita bisa melangkah ke proses berikutnya ya. Jadi nanti untuk proses berikutnya kita akan menggunakan lebih dari satu variabel X-nya. Maka bukan lagi regresi linear sederhana, tapi regresi linear berganda. Ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini tolong diinstal ya di program di komputernya SPSS versi 23 boleh, 25 boleh, terserah ya. Ini nanti 3 ini tolong diinstal di komputernya karena ini akan dibutuhkan sampai kapanpun. Kalau teman-teman mau lanjut S2, S3 ini digunakan terus ya. Jadi SPSS versi 23, SEM Amos versi 23 dan Mendeley. Ini Mendeley bisa di-download dari Google ya. Ini gratis ya. Hanya ini 2 ini agak berbayar. Jadi kalau teman-teman ke tempat komputer ya. Kalau di Makassar itu misalnya di Computer City itu ada SPSS ya. Ada juga SEM Amos diminta diinstalkan ya. Karena harus diminta diinstalkan karena harus ada kode-kodenya yang harus di-crack ya. Jadi itu kalau tidak berpengalaman biasanya gagal installnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain dari itu ada yang disebut dengan koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi ini cara menghitungnya seperti ini ya. Yang paling penting adalah apa makna dari interpretasi dari R square ini ya.
Jadi R square itu artinya adalah variasi ya, variasi variabel ya bebas terhadap variabel terikat itu sebesar 66,96%. Nah, artinya bahwa kalau 66,96% berarti masih ada variabel lain sebenarnya yang mempengaruhi omset penjualan tadi selain dari pengalaman ya. Jadi pengalaman itu cuma sebesar 66,96 pengaruhnya, tetapi masih ada tersisa 33,04% ya. Makanya kalau teman-teman nanti membaca hasil penelitian ya dan menemukan hasilnya seperti ini ya, hasil regresinya seperti ini, maka kesempatan kita adalah penelitian ini kita bisa teliti kembali dengan menambahkan 1 atau 2 variabel lagi. Karena masih ada 33,04%. Berarti kita bisa tambahkan 1 atau 2 variabel lagi. Ya. Nah, dengan demikian, dari hasil penelitiannya orang lain, kita bisa angkat kembali dengan menambahkan variabel. Ya, dengan melihat dari R square-nya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan selisih taksir atau standar deviasi atau error term ya, biasanya disimbolkan dengan E kecil ya. Nah, seperti ini untuk menghitungnya nanti teman-teman pelajari ya. Ini adalah contoh kedua. Ya. Contoh kedua nanti saya kirimkan, teman-teman bisa nanti pelajari kemudian coba-coba dengan menggunakan SPSS dan dengan manual ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan. Ya, saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita ya. Jadi teman-teman bisa nanti sebentar saya kirimkan materinya lagi untuk yang pertemuan kita hari ini untuk bisa teman-teman pelajari kembali. Iya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Halo Pak. Ya, silakan Pak Samsul Bahri, silakan. Sedikit Pak, dari uraian yang sudah lewat tadi itu mengenai signifikasi itu, ya. Itu angka 0,05, apakah itu sudah standar itu Pak, jadi acuan sebagai bahan acuan untuk mengetahui apakah ini signifikan atau tidak. Oke. Angka 0,05 itu. Ya. Dan yang kedua itu angka 0,013 itu dapatnya dari mana itu Pak? Yang dari data yang tadi itu. Oke. Iya, yang pertama untuk 0,05 ya, untuk 0,05 keluar deh. Ya, untuk 0,05 itu adalah yang umum ya untuk ilmu-ilmu sosial ya. Jadi ilmu sosial itu menggunakan 0,05 standarnya biasa ya. Ya. Tapi kalau ilmu eksat biasanya menggunakan 0,01, terutama misalnya untuk farmasi ya. Karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Tapi kalau kita di ilmu sosial itu toleransinya 0,05, itu artinya plus minus 5%. Jadi nanti dikatakan signifikan pengaruhnya kalau 95% ke atas pengaruhnya baru dikatakan signifikan. Ya. Jadi kalau 94 ke bawah itu dikatakan tidak signifikan pengaruhnya. Itu disebut dengan standar 0,05 itu. Berarti 5% ya. Toleransi 5%. Ya. Kalau farmasi biasanya 0,01 ya. Itu sampai 0,1%. Ya, karena sedikit saja campurannya bermasalah itu berbahaya, fatal ya. Kita di sosial biasanya 5% toleransi. Itu secara umum. Kemudian yang kedua adalah tadi di mana didapatkan 0,13 ya. 0,13 itu yang ini. Ya, hasil dari perhitungan SPSS ya. Nah, ini. Jadi 0,13 ya. Jadi ini koefisien ini ya, kita copy tadi, kita copy masuk ke dalam
ya, hasilnya adalah ini. Ini. Ya, 0,13 ya. Jadi 0,13 itu adalah hasil perhitungan SPSS. Ya. Jadi 0,13 ini ditemukan hasil perhitungan kita adalah 0,013. Ternyata itu lebih besar dari standar. Ya, lebih kecil ya, lebih kecil dari standar, maka dikatakan signifikan, ya. Ya, kalau misalnya kita ibaratkan itu adalah ya, dia seperti ini ya. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 0,05, maka itu dikatakan tidak signifikan, ya. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,05, ya. Kalau misalnya kita adalah batasnya di sini adalah 0, ya. Ya, di sini adalah dasarnya adalah 0,05 ya. Ya, jadi kalau di atasnya 0,05 itu masuk dalam areal tidak signifikan. Ya, jadi di sini adalah arealnya tidak signifikan. Dan kalau dia ada di bawah 0,05, ya, kalau dia ada di bawah 0,05, ya, di sini arealnya adalah signifikan, ya. Jadi batasnya adalah 0,05. Kalau dia ada di atasnya, ya, misalnya di atasnya itu adalah 0,06. Berarti dia ada di atas 0,05, berarti dia signifikan. Tapi kalau dia ada di bawahnya 0,03, 0,01, 0 seterusnya, ya, maka itu dia adalah signifikan, ya. Nah, seperti itu kita punya standar, ya. Oke. Ya, seperti ini cara melihat kita punya ya signifikansi ya. Jadi kalau di atasnya 0,05 berarti 0,06 berarti kan 6/100 ya. Kalau di bawahnya kan 0,04 berarti 4/100. Mana lebih besar 6/100 daripada 4/100?
Ya. 6/100. Berarti kan lebih besar 6/100 kan? Berarti semakin besar nilainya ke atas, itu semakin tidak signifikan. Dan semakin turun ke bawah sampai 0,00 itu semakin signifikan. Itu dasarnya. Ya. Jadi untuk menentukan apakah dia signifikan atau tidak, seperti itu dasarnya. Tapi di ilmu sosial ya seperti ini, tapi biasanya kalau di ilmu eksat itu 0,01. Ya. Dia syaratnya misalnya 0,01, jadi cuma 1%. Ya. Kesalahan sedikit saja tidak ada toleransi dalam ilmu eksat, terutama misalnya farmasi, kedokteran, dan seterusnya ya. Kimia, itu pencampuran-pencampuran kimia, itu toleransinya sangat kecil. Ya, kalau kita di sosial, toleransinya sampai 5%, tidak ada masalah. Misalnya ada kebijakan tentang kemiskinan, ya 5% toleransi tidak ada masalah, tidak akan membunuh orang miskin. Ya. Tapi kalau misalnya untuk obat, ya 5% itu bahaya sekali. Berapa tetes itu bisa membunuh. Ya. Jadi seperti itu kira-kira pengertian dari signifikansi ini. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti rekamannya juga nanti teman-teman bisa lihat kembali supaya bisa sambil menggunakan SPSS ya. Kalau misalnya sudah diinstal di komputernya masing-masing, lihat lagi rekaman ini. Insya Allah sebentar saya akan masukkan lagi di materinya untuk bisa diakses ke rekaman ini. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, maka pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Jadi ini kita ada 20 orang ya. Ada berapa orang yang tidak hadir? 10 ya. Jumlahnya kita berapa orang sebenarnya? 31, Pak. 31 ya, berarti ada 12 ya. 5 izin, Pak. Ya. 5 izin, Pak. Nanti saya kasih isi surat izinnya, Pak. Karena lagi penugasan di luar pulau, Pak. Oh iya, oke. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dia pelajari kembali, lihat rekamannya. Yang tidak hadir hari ini beritahu bahwa lihat rekamannya untuk bisa dilihat ya, supaya bisa dipelajari apa yang kita bahas hari ini. Iya, Pak. Ya. Saya kira seperti itu untuk hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena kita sudah selesai ya. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya, dan senantiasa kita mengirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah bernilai amal ibadah. Ya, karena kita mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.